Pernah nggak kalian ini merasa kayak begini? Misalnya saya, baru bangun tidur, saya dapat notif cuan 500 juta. Wah, saya senang banget tuh, bahagia rasanya. Nah, terus habis sarapan, rasa senang itu hilang. Saya jadi biasa aja, menjalani hari dan beraktivitas seperti biasa. Lalu pada suatu hari, Liverpool ini kalah, dan saya bisa nggak mood itu selama beberapa hari. Bahkan bisa jadi seminggu lebih. Dan selama berhari-hari itu, saya menjalani aktivitas dengan tidak mood. Lalu, apa yang terjadi pada saya? Pada kita semua? Kenapa ketika kita didatangi hal yang menyenangkan, perasaan senangnya itu nggak bertahan lama? Dan ketika kita didatangi oleh hal yang tidak menyenangkan, kenapa rasa kesalnya itu bisa bertahan sangat lama? Nah, saya menemukan penelitian tentang topik ini. Jadi, ada dua kelompok. Mereka sama-sama dikasih sebuah challenge. Kelompok pertama, itu dikasih tahu bahwa kemungkinan berhasilnya 70%. Kelompok kedua, itu dikasih tahu bahwa kemungkinan gagalnya 30%. Kan sama aja tuh, tapi hasilnya berbeda. Kelompok pertama, itu suka dan antusias menjalani challenge yang diberi. Kelompok kedua, mereka nggak suka. Lalu ketika para peneliti mengatakan kepada kelompok pertama bahwa challenge yang mereka lakukan itu punya peluang 30% gagal, mereka jadi nggak suka. Dan ketika kelompok kedua dibilangin bahwa apa yang mereka lakukan itu punya peluang 70% berhasil, mereka tetap nggak suka. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Nah, ada penelitian lanjutannya. Dua kelompok tadi disuruh membayangkan seandainya ada pandemi. Kelompok pertama dikasih pertanyaan, seandainya ada 600 orang yang terkena pandemi, lalu 100 orang selamat, berapa yang mati? Kelompok kedua ditanyain, dari 600 orang, ada 100 orang yang mati, berapa yang selamat? Kan simpel itu, tinggal 600 kurangin 100 saja. Tapi dua kelompok itu memiliki perbedaan waktu dalam menjawab. Ketika manusia menghitung keuntungan dulu, baru kerugian. Yang hidup dulu, baru yang mati. Dia bisa menjawab dengan cepat, yaitu rata-rata 7 detik. Dan sebaliknya, ketika disuruh menghitung kerugian, baru keuntungan, itu jadi lumayan lama, yaitu rata-rata 11 detik. Jadi memang sudah bawaan kita, ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, kita akan lebih lama dalam move on. Dan memang begitu, pikiran kita itu semakin mudah berganti dari baik ke buruk, dan semakin lama dari buruk ke baik. Tapi ada kabar baiknya. Menghindari berpikir negatif dan mencoba untuk berpikir positif itu bisa dilatih. Dan menurut penelitian tadi, ketika kita menulis dan mengingat hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang membuat kita bahagia, itu bisa mendongkrak persentase kebahagiaan kita. Jadi ya, daripada kamu sambat bahwa harimu itu jelek, harimu tidak menyenangkan, cobalah untuk mengingat hal-hal baik yang terjadi di hari itu. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.